Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu siang yang terik, Baginda Raja sedang mengadakan jamuan di teras istana. Di hadapannya duduk para menteri, ulama, dan seorang saudagar kaya yang sangat sombong. Saudagar ini yang merasa dirinya paling penting terus-menerus memamerkan kekayaannya. "Baginda," kata saudagar itu sambil membusungkan dada, "lihatlah jubah sutra dan celana indah yang saya kenakan ini. Ini adalah celana terbaik yang dibuat di Persia. Ukurannya sangat besar, menunjukkan betapa makmurnya hidup saya. Tidak ada yang bisa menyainginya," ucapnya. Para menteri mengangguk-angguk setuju, tapi mereka sebenarnya sudah muak dengan kesombongannya. Baginda Raja merasa jengah. Ia lalu memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di sudut ruangan. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "saudagar ini terus-menerus membicarakan kebesaran celananya. Menurutmu, apa yang lebih besar dari itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke tengah dan menatap sang saudagar. "Ampun Baginda, hamba rasa ada yang jauh lebih besar dari celana tuan saudagar ini," ucap Abu Nawas. Si saudagar itu tertawa meremehkan. "Apa itu, kekayaanmu atau akal-akalanmu yang bodoh itu?" ucapnya. Bukan," jawab Abu Nawas. "Yang hamba maksud adalah kebesaran dari langit dan bumi." Semua orang terdiam, bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Tuan saudagar," lanjut Abu Nawas, "celana Anda tidak peduli seberapa besarnya, hanya bisa menutupi sepasang kaki. Ia hanya bisa menutupi bagian kecil dari tubuh Anda. Sedangkan langit dan bumi, ia menaungi kita semua. Ia menaungi Anda, menaungi Baginda Raja, menaungi seluruh umat manusia." Abu Nawas melanjutkan, "Apakah celana Anda bisa menaungi kita dari panasnya matahari? Apakah celana Anda bisa melindungi kita dari derasnya hujan? Apakah celana Anda bisa membuat kita tetap hidup?" tanya Abu Nawas. Si saudagar itu tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas lalu berkata dengan suara yang lebih lantang, "Semua kebesaran yang kita miliki, semua kekayaan yang kita pamerkan, tidak akan pernah bisa menandingi kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Celana Anda, meskipun besar, hanya terbuat dari kain, dan kain itu terbuat dari bahan yang diciptakan oleh Tuhan. Pada akhirnya," pungkas Abu Nawas, "yang kita miliki hanyalah titipan, dan kita harusnya memamerkan rasa syukur, bukan kesombongan. Karena kebesaran yang sejati bukanlah kebesaran celana, melainkan kebesaran hati yang mengakui kebesaran Tuhan." Saudagar itu akhirnya menyadari kebodohannya. Ia merasa sangat malu. Ia pulang dengan kepala tertunduk, dan sejak saat itu ia tidak lagi suka memamerkan kekayaannya. Dan Abu Nawas dengan perumpamaannya yang sederhana kembali memberikan pelajaran berharga yang tidak akan terlupakan. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobati dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Dia pun berkata kepada rajanya,
Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah Paduka bahwa nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya? Tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana, ajak Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka, saut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati, terlihat kebingungan dan ikut panik. Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat, ucap Abu Nawas. Apa rencanamu? Cepat katakan, tanya Baginda Raja semakin ketakutan. Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan, gerap Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekati dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati kemarin. Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau bohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau, itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. "Aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya," batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Belakangan ini, situasi istana terasa mencekam.
Pasalnya Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka masih terlihat sangat gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Paduka sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini, wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal, dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya, sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini semua demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Iya ya, kenapa tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatku terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakan, silahkan tangkap aku daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku, agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja. Sejak saat itu hampir setiap hari,
Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia." Mendengar itu Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas, beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda Raja katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gembala miskin bernama Hasan. Ia hanya memiliki beberapa ekor kambing kurus yang digembalakannya setiap hari. Meski hidup serba kekurangan, Hasan adalah orang yang jujur dan selalu bersyukur dengan rezeki yang ia miliki. Suatu hari, saat sedang mengembala di pinggiran hutan, Hasan menemukan sesuatu yang aneh di bawah sebuah pohon besar. Sebuah peti kecil terkubur sebagian di dalam tanah. Dengan penasaran, ia menggali dan membukanya. Mata Hasan membelalak. Di dalamnya terdapat sekantong besar emas dan perhiasan berkilauan. "Astaga, dari mana datangnya harta sebanyak ini?" gumamnya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang yang mengintai. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk membawa harta itu pulang dan menyimpannya sementara. Beberapa hari kemudian, Hasan mulai menggunakan emas itu untuk membeli lebih banyak kambing, kuda, dan tanah. Kehidupannya berubah drastis, dari seorang gembala miskin menjadi saudagar kaya yang dihormati. Orang-orang di desa pun terheran-heran melihat perubahan mendadak itu. Dan kabar ini akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Karena penasaran, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana mungkin seorang gembala miskin tiba-tiba menjadi kaya raya? Aku ingin kau menyelidiki hal ini," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menyamar sebagai seorang musafir dan pergi ke rumah Hasan. Dengan ramah, ia memulai percakapan. "Wahai Tuan Hasan, aku mendengar kisahmu yang luar biasa. Bisakah kau ceritakan bagaimana engkau bisa berubah dari seorang gembala miskin menjadi orang kaya dalam waktu singkat?" Hasan yang polos itu tersenyum dan dengan jujur menceritakan temuannya. "Aku tidak mencuri atau merampas, Tuan. Aku hanya menemukan harta yang terkubur di ladang. Aku tidak tahu milik siapa, dan karena tidak ada yang mengakuinya, aku pun menggunakannya untuk membangun kehidupanku," jawab Hasan. Abu Nawas mengangguk. "Jadi, kau menemukan harta itu tanpa tahu pemiliknya?" tanya Abu Nawas kembali. "Benar sekali, Tuan," jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Kalau begitu, bisakah kau tunjukkan tempat di mana kau menemukannya?" pinta Abu Nawas. Hasan pun membawa Abu Nawas ke lokasi tersebut. Setelah mengamati tempat itu, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan temuannya kepada Baginda Raja. Mendengar cerita Abu Nawas tentang lokasi tersebut, Raja segera mengutus beberapa prajurit untuk menggali lebih dalam di lokasi tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan sebuah batu besar dengan ukiran kuno di bawah tanah.
Setelah diterjemahkan oleh seorang ahli, ukiran itu berbunyi, barang siapa menemukan harta ini, ia berhak menggunakannya. Namun ia juga harus menyumbang setengahnya untuk kepentingan rakyat yang membutuhkan. Raja mengangguk mengerti. Rupanya harta itu adalah peninggalan seorang dermawan dari zaman dahulu yang sengaja disembunyikan agar kelak ditemukan dan digunakan dengan bijaksana. Maka Baginda Raja pun memanggil Hasan. "Wahai Hasan, engkau tidak bersalah karena menemukan harta itu. Namun karena ada wasiat yang tertulis, engkau harus menepatinya. Setengah harta itu harus diberikan untuk kepentingan rakyat," ucap Baginda Raja. Hasan merasa lega karena ia tidak dihukum. Dengan sukarela, ia menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membangun sumur, masjid, dan tempat tinggal bagi orang miskin. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihatlah, dengan berbagi, kekayaanmu menjadi lebih berkah. Ini kau bukan hanya kaya, tapi juga dihormati oleh rakyat." Hasan mengangguk dan berkata, "Terima kasih Abu Nawas. Aku belajar bahwa rezeki yang didapat dengan cara baik harus digunakan dengan cara yang baik pula." Sejak saat itu, Hasan tetap hidup berkecukupan. Namun ia tidak lupa untuk selalu berbagi. Abu Nawas terlalu sering mengerjai banyak orang. Bahkan Baginda Raja sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas. Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam, namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes dikelabui komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan, Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah Tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa?" tanya penipu pertama dengan heran. "Ini adalah hewan keledai," tegas Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya," ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kemudian dihampiri penipu kedua. "Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi," ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya. Ia pun membalas omongan penipu kedua. "Apakah Tuan buta? Ini kan keledai," gerutu Abu Nawas. "Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," balas Abu Nawas melanjutkan. Penipu kedua pura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot, ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua.
ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Kemudian datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. "Baru kali ini lihat ada kambing yang begitu kuat," ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya Abu Nawas heran. "Kambing Anda ini bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya," jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. "Ini kambing atau keledai?" tanya Abu Nawas dalam hati. Karena sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan. Apakah ini kambing atau keledai? Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik karena terlihat bersih dan agak gemukan," kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu, Abu Nawas bertanya, "Apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai?" Si penipu keempat menjawab, "Ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan?" Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya. Dan ia berniat membalas dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan, lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. "Ada perlu apa Anda datang ke pasar?" tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita, "Tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan," ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. "Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa," jawab salah satu dari mereka. "Menurut wangsit yang saya dapat, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya," ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kalian semua berdirilah di sampingku, saya ingin menguji tongkat ajaib ini." Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. "Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi," teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. "Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu. Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian?" ucapnya.
Ide yang bagus, ayo kita masuk ke toko pakaian, balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai? Tanya Abu Nawas. Sudah, jawab mereka serempak. Baiklah, kalian berdirilah di sampingku. Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa harus membayar. Di perjalanan Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. "Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli?" kata salah satu dari mereka. "Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini. Karena dengan tongkat ini, saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham?" rayu mereka. "Sekali lagi, maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini," pancing Abu Nawas. "Kalau begitu, kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah Tuan setuju?" desak mereka. "Gimana ya? Sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah, saya terima," balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya. Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. "Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali?" kata mereka. Si pemilik warung menjawab, "Iya, benar, karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan." Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Emangnya ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada satu pertanyaan. Bila saya tanyakan ke pejabat istana, pasti jawabannya sama saja. Maka dari itu saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun mulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman, pikir Sufi pertama. "Begini Paduka,
tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih, karena Paduka adalah raja kami, jawab Sufi pertama. Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana. Tapi, kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu, ujar Baginda Raja. Maka Sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran Sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Paduka memang raja yang adil dan bijaksana, tapi menurutku tak ada yang perlu disedihkan. Karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain? Sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak, jawab Sufi kedua. Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap Sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. Anda memang raja yang tegas dan bijaksana, puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh Sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan? Pinta Abu Nawas. Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja. Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman, jawab Abu Nawas. Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh Sufi segera dibebaskan dan dipersilakan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan, mereka dipersilakan pulang oleh Baginda Raja. Tetapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. Ada apa lagi Paduka? Tanya Abu Nawas. Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Maksud saya, jika yang mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi ini. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Wah, bagus sekali ya Abu Nawas. Tapi lain kali, kalau sedang di tengah para tamu, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud lawan bicaranya, ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. Woi, kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang, ajak Abu Nawas. Kami sengaja menunggumu Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu. Itu saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu, ucap salah satu kawannya.
Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur, sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi." Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Diceritakan di sebelah rumah Abu Nawas ada seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Nama tetangganya itu adalah Mahmud, dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi sehelai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas lalu bertanya, "Hei Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu selalu bernasib sial." Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, "Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik, semuanya selalu berakhir dengan kegagalan." Abu Nawas berkata lagi, "Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial." "Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Namun di hari pertama kerja aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan kehilangan pekerjaan itu," ujar si Mahmud. Mendengar itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Ayo buat rencana yang baik dan aku akan membantu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tidak lagi tersesat di ujung kota, dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. "Lihat Mahmud, rencana kita berhasil bukan? Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan," ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tidak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun, karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya.
Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Soal itu aku tidak tahu, istriku juga sangat cerewetnya." "Kalau soal itu aku tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Waduh, masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik, Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker itu, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu?" "Waduh, bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau, Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu, Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin jahat itu, dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, besok saya akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur tersebut. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur itu. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa berhenti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," hardik istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur itu. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Woi, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kisah Abu Nawas sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik,
Tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya, ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silahkan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." "Syair macam apa itu?" celentuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," lanjut sang raja menasehati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Woi, mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Saya lebih suka balik ke penjara saja.
daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana, jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Menghakimi seorang Yahudi. Dikisahkan, ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangannya yang dia jual terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Hal itu membuat tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya raya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat. Kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak bisa mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, seberat 1 kilo. Kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu, balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu ini tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas, daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang.
Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari. Berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku," pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. "Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu," kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, "Apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya?" Si pedagang pun menjawab, "Iya Tuan Abu." "Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu," jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang, ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu, bagian tubuh mana daging yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan entengnya. "Baik, keinginanmu dikabulkan." "Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengar itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo? Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa.
Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu, kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Raja dan menteri dibikin panik oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan, nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya Menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan Menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim Lebaran, kata Menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada Raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya?
Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan dipencet tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya, benar, semua kosong, jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas! Teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, warga desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. Hei Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami, kata Pak Hamid. Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku, jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Ia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang.
Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan, tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki. Dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. Mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahal. Mau cari kayu di hutan, jawab Abu Nawas. Ayo kita berangkat bersama-sama. Aku juga mau mencari kayu di hutan, terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu, kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup, ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. Hei Abu Jahal, ikutlah denganku, ajak Abu Nawas. Mau kemana memangnya? Tanya Abu Jahal. Sudah, pokoknya ikut saja, balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang.
Pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang?
apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Debat Abu Nawas dan ulama tentang kematian. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya ini musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Oh, tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya, sang sufi ini mengajak berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramai saya dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah
jawab sang sufi. Lalu, apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu? Tanya Abu Nawas kembali. Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah, kita akan masuk surga, jawab sang sufi. Kamu tidak akan masuk surga, balas Abu Nawas. Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga? Tanya sang sufi. Ya, tetapi tidak akan masuk surga, jawab Abu Nawas enteng. Kenapa kau berkata demikian? Oh iya, saya tahu, pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah, betul kan? Tapi, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir, tutur sang sufi lagi. Tidak juga, itu juga belum membuatmu masuk surga, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. Kamu memang benar-benar sesat, Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi, bentak sang sufi. Waduh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya, balas Abu Nawas sambil tersenyum. Baik, coba kau jelaskan. Kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga. Lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi menahan emosi. Jadi begini, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang.